Terima kasih, Bu. Oke. Saya sudah ya berarti. Oke, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, doa kita kalau berulang. Ya, dan semangat pagi sahabat-sahabat saya, sahabat Latsar, angkatan 63. 73. Kita akan melanjutkan. Bu. Hah? 73. 73. Iya. Saya akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya saya ingin mereview dulu penugasan. Saya lihat penugasannya semua sudah selesai, sudah masuk. Ya, mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi. Ada kendala-kendala dalam mengerjakan penugasan 1? Sudah ada, Ibu. Tidak ada ya? Sudah selesai dan kreatif semua. Oke, kalau begitu sambil jalan nanti kita lihat apa yang bisa kita diskusikan. Saya akan memulai dulu dengan materi saya ya, yang belum sempat ini kan kemarin. Halo jaringan. Lama. Ya. Lama ya. Oke. Oke, saya besarin dikit. Nggak muat semua. Ya. Baik, ya, masih di agenda 2, yaitu agenda nilai-nilai dasar ASN. Dalam pelatihan dasar ini, ya. Di sini pendahuluannya kita awali dengan sebuah pertanyaan, ya. Apa tujuan kita? Ayo kita cari tahu, ya. Bahwa kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Jadi inilah kompetensi yang diharapkan setelah sahabat-sahabat semua mendapatkan pembelajaran dengan pendampingan seorang fasilitator, yaitu kompetensi ya sebagai ASN yang profesional dan mempunyai karakter sebagai pelayan masyarakat. Ya, itu yang diharapkan nanti bisa tercapai. Menurut teman-teman, apakah hal ini sulit atau bagaimana? Silakan unmute. Halo. Oke, kalau tidak pakai di ininya, pakai di chatroomnya, ada tanda reaction. Ya, kalau masih pelit-pelit perdengarkan suaranya, ya. Ada, bukan chat ya. Ya, di bagian bawah ini enggak ada saya. Oh, di sini. More reaction partisipan. Oke. Reaction ada di kanan bawah? Iya, ada reaction di situ? Iya, ada, Bu. Nah, coba semua kasih
yang setuju, pertanyaannya apakah untuk menginikan nilai-nilai dasar kemampuan kita sebagai ASN yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat ini sulit kita wujudkan atau bagaimana? Kalau setuju, kasih jempolnya ke atas. Kalau enggak setuju, jempolnya ke bawah. Reaction di bawah ininya. Belum ada yang kasih jempol nih. Kenapa? Belum? Tahu? Lihat di layarnya masing-masing di bagian bawah. Ada reaction atau ada enggak? Halo? Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada kan? Nah, yang ada kasih reactionnya. Saya mau lihat. Mungkin Supaya- teman-teman masih bingung, Bu. Entah susah yang atau... sudah siapa nih? Coba yang sudah siapa? Saya mau lihat ini. Oh ya, ini Pak Dedi udah. Cuma Dedi doang. Yang lain gimana? Nah, di bagian bawah ada partisipan, ada apa lagi tuh? Saya enggak kelihatan di sini soalnya. Ya, Tiwi udah. Oke, Nimade sudah. Randy, mana jempolnya Randy? Bu, saya tidak punya kayaknya. Tidak punya. Apa Kemana jempolnya, Bu? Selviana? Karena anak ibu saya pakai Chromebook, dia dibatasi saja. Oh, pakai apa? Pakai handphone yang pakai Chromebook. Pakai Chromebook. Tidak ada ibu di sini, di Reaction. Yang lain? Kalau pakai handphone mungkin handphone juga bisa kayaknya. Ya coba ya ini. Selviana belum? Bu, diulang pertanyaannya, Bu. Jempol ke atas untuk yang... Apakah untuk sampai kepada kompetensi nih, kemampuan dalam memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Apakah ya? Nah, kompetensi yang diharapkan adalah kita sebagai ASN jadi profesional, ASN yang profesional dan mempunyai karakter sebagai pelayan masyarakat. Apakah hal ini sulit untuk kita realisasikan atau mudah? Oke. Selviana, oke, sudah. Pak Habibie, gimana Pak Habibie? Kalau ini di sini Oke. jari telunjuk ke atas sama enggak ada yang ke bawah, Bu. Enggak ada yang ke bawah. Jadi enggan. Jadi agak bimbang sebenarnya, Bu, jatuhnya. Agak bimbang. Nah, bagus. Iya, Bu, Terima enggak ada kasih. telunjuk ke bawah. Tidak ada. Kenapa enggak Iya, pakai Bu. yang atas saja? Kenapa enggak pakai yang ke atas saja? Ada kayaknya Bu, ada di di mana? titik 3-nya more Di mana? di reaction kan. Lihat Soalnya di ujungnya kalau- kan ada titik 3. Kalau merasa sulit kan, Bu, jempolnya ke atas. Kalau tidak sulit, jempolnya ke bawah. Saya contohkan ya teman-teman. Enggak, salah. Kalau Oh. tidak sulit berarti setuju. Teng Setuju. ke Oh atas. iya, Bu. Oke. Kalau sulit, jempolnya ke bawah. Ini ada jempolnya ke bawah. Di mana itu Ibu Selvi ambil? Di reaction itu kan ada titik 3 di Pak Dedi, boleh ujung diulang kanan. kembali? Oh iya. Oke. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.
Oke. Yohana, sudah? Boleh diulang lagi jempolnya? Kalau sudah semua ya? Nah, oke. Mana yang kasih jempol ke bawah? Ada enggak? Siapa nih? Coba semua sekalian di ini lagi, banyak yang hilang. Oke, layar 1, layar 2 ini. Oke, Dedi dengan Yohana. Oke, Yohana. Oke, Opi juga udah ya, Opi ya, hilang ya. Oke, saya ke layar 1. Stefani udah. Pak Bibi masih belum mau kasih jempol. Ragu-ragu Hilang, Bu. ya? Sudah tadi Tadi Bu, hilang. iya hilang. Randy dengan Selviana. Tidak bisa, Bu. Begini juga, Ibu. Hah? Original ya. Yes. Jempol original. Good. Bukan 1 tapi 2. Oke, baik, nggak apa-apa ya. Saya cuma ingin persetujuan. Pak Habib ini belum ada jempolnya saya lihat karena masih ragu-ragu ya. Masih bertahan di situ atau bagaimana? Sudah ada Bu tadi, hilang. Oh, hilang Batas lagi. waktu dia, Bu, Oke. sekian detik. Jadi sekian Iya, detik dia hilang lagi. Betul. Tapi saya memastikan bahwa semua sudah kasih jempol ya. Nah, walaupun tadi ada yang masih ragu-ragu. Tidak apa-apa. Kita santai aja, mengalir aja. Tidak ada yang salah. Saya cuma ingin membantu teman-teman bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar ini. Ya, jadi itu semua berawal dari bagaimana keyakinan kita ya bisa, kalau kita sudah setuju bahwa kompetensi sebagai ASN yang profesional dan memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat itu sudah mengawali ya dengan sikap positif. Nah, dengan awal yang positif yang baik akan membantu kita dalam menginternalisasi nilai-nilai yang baik-baik pula. Ya, oleh karena itulah ya kami mempunyai kompetensi. Ya, hal berikut kami memiliki kompetensi tersebut. Kenapa kita harus punya tujuan dan kenapa kita harus desain atau merancang ya tujuan kita agar kita punya gambaran visi masa depan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang akan kita kerjakan. Ya, apa tujuan kita? Ya, itu tadi ASN yang profesional dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian karakter sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini tujuan kita. Ya, semua. Jadi di tahun 2025 ya roadmap-nya LAN itu Lembaga Administrasi Negara itu seluruh ASN itu kita berharap dengan kurikulum Latsar yang saat ini didesain sehingga mengarahkan nanti para ASN itu bisa sampai ke tujuan ini. ASN yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Ya, kalau dulu istilahnya prajabatan, Latsar itu atau sistem rekrutmen ASN itu kan pakai sistem honor ya. Nah, kalau sekarang sistemnya apa? Boleh semua menjawab, kalau tidak menjawab boleh di chatnya ya, dijawab supaya saya bisa lihat juga. Nah, coba jawab. Sistemnya yang sebelum Latsar ini sistem apa? Ya, rekrut langsung ya, ada yang diangkat, tapi sekarang sudah diseragamkan itu dengan maksud memperbaiki dari pengangkatan CPNS itu memang dengan sistem rekrutmen yang ketat ya, yang bagus. Jadi yang punya kompetensi sekarang sarjana apalagi. Nah, kalau dulu kan honor, jadi sudah, tapi yang kemarin diangkat dengan cara yang melalui prajabatan itu sudah
ya sudah banyak yang mulai pensiun. Nah, itu kita perbaiki sistem rekrutmen ASN ya dengan sistem CAT ya. Sistem apa istilahnya CAT? Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu maksudnya sehingga mulai dari awal para ASN ini memang sudah terseleksi. Ya, terseleksi yang punya kompetensi sehingga dalam pembelajaran dan pembimbingan dari LAN ini dan Kemendagri semua yang bertanggung jawab itu tinggal mengemas para ASN yang sudah memang punya kompetensi dasar itu untuk bisa sampai kepada ASN yang profesional dan berkarakter. Nah, soal berkarakter ini nggak bisa sepenuhnya oleh badan penyelenggara atau lembaga administrasi negara, ya. Soal karakter ini dibentuk apa yang ada pada diri seseorang, ya. Nah, tinggal ditambahkan, diberikan pelatihan dan pemerintah memikirkan semua itu sehingga dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu disebutkan pula hak-hak kita dalam pengembangan kompetensi, yaitu haknya minimal 20 JP per orang per tahun. Nah, kalau dulu banyak pegawai-pegawai cuman 1 kali ikut latsar selama masa kerjanya, yaitu pada saat prajabatan sampai pensiun tidak ada lagi pelatihan yang mereka dapatkan. Ya, nah sini nanti teman-teman banyak akan mendapatkan kesempatan dan ya tergantung nanti bagaimana manajemennya di setiap institusi dan organisasinya masing-masing. Karena walaupun hak, tetapi karena banyaknya orang, kemudian ya kalau sekarang sih dengan pandemi ya pelatihan itu ya bisa meminimalisir anggaran ya, karena ini menyangkut anggaran juga. Oke, kita nggak ke sana, tetapi lebih kepada karakter. Nah, ini mengapa kita harus punya tujuan tersebut. Nah, kompetensi apa yang dibangun dalam pelatihan dasar CPNS ini? Ya, jadi saya mereview ya, memberikan penguatan terhadap apa yang teman-teman sudah pahami di MOC, ya, pahami di MOC. Kemudian kita sekarang berada di agenda 2, sebelumnya ada agenda 1. Nah, ini secara keseluruhan supaya kita lebih mudah menginternalisasi. Oke. Ya. Yang pertama, kompetensi bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Di mana itu? Agenda 1. Ya. Agenda 1. Jangan pelit-pelit kalau mau saya ada bertanya supaya saya tahu ini, teman-teman boleh kalau tidak mengeluarkan suara, boleh langsung. Oh, hilang lagi. Opi, bisa dengar suara saya? Suaranya siapa yang hilang? Mana Opi? Saya Bu tadi tapi sudah. Oh, sudah bagus. Iya. Iya, begini sayangku. Ya, kita sekarang lagi pembelajaran, jadi masalah ada masalah saya masuk lewat HP. Oke. Artinya coba ya, mungkin masalah jaringan ya, pada masalah umumnya seperti itu coba kita atasin. Ya, yang penting kita bisa ikuti semua pembelajarannya, ya. Jadi kompetensi yang diharapkan dengan di seluruh rangkaian penyelenggaraan latsar ini, pelatihan dasar, yaitu
Yang pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi bukan saat ini, saat distance learning, ya, di mana pembelajaran dengan pendampingan seorang fasilitator, seorang wijaiswara, kita baru memulai, ya. Tetapi teman-teman semua sudah mendapatkan stimulus-stimulusnya itu mulai dari emosi, mulai di pendaftaran, ya itu semua sudah mulai. Jadi lihat di situ bagaimana prosesnya kita untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ASN yang profesional, ya. Nah, soal karakter itu memang perlu sebuah proses, perlu penguatan, itu sebuah proses. Nah, tetapi teman-teman saya yakin semua sudah terbentuk dalam keluarga, dalam pendidikan, ya. Nah, untuk karakter kita cuman mengarahkan, lebih memahami dan mengetahui kemana tujuan kita, ya. Nah, jadi di agenda 1 sudah ini sikap perilaku bela negara, cinta tanah air, ya. Kemudian yang kedua adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ya. Yang mana nih? Agenda berapa nih? Agenda 2. Agenda Ya, 2, Bu. Bagus, ya. 2, Nah, Bu. jadi agenda 2 ini kita fokuskan kepada nilai-nilai dasar ASN. Nah, nilai-nilai dasar ini ya dari akuntabilitasnya, nasionalismenya, etika publiknya, komitmen mutu, dan Anti korupsi. anti korupsi. Oke, ya, ini kompetensi dulu. Kemudian kompetensi yang lain, yang ketiga adalah mengaktualisasikan kedudukan dan peran ASN dalam kerangka NKRI. Nah, apa saja fungsi ASN? Fungsi Laksana ASN. kebijakan publik, Satu. Pelayan publik. pelayan publik, Perekat dan pemersatu bangsa. Bangsa. Oke, keren. Angkat kelompok 4. Ya, udah semua. Jadi kita tidak sekedar menghafalkan gitu ya, tetapi kita terapkan, ya, kita implementasikan. Ya, bagaimana cara mengimplementasikannya? Itulah yang ada di agenda sebelumnya, nilai-nilai dasar. Dan nanti kita akan melihat, ya, melihat kaitannya dengan ini, agenda 3. Ya, teman-teman sudah menginternalisasi di agenda 2, di agenda 3 ini karena ada mata pelatihan apa saja di agenda 3 ini? Ada manajemen ASN, Bu, WOG, Yes. WOG dan Pelayan publik. pelayanan publik. Bagus. Ya, itu kan. Berarti semua sudah di luar kepala. Namanya di luar kepala, ya. Insya Artinya Allah, Ibu. sudah bagus. Tidak juga, Bu. Nggak ada diingat kalau di luar kepala, Bu. Insya Allah, Ibu, insya Allah. Iya, maksudnya itu istilahnya kalau di luar kepala itu sudah terekam bagus dalam sistem memori kita. Ya, karena Iya, kita betul, sudah Bu. tahu, kemudian sering diulang-ulang. Nah, sehingga dalam pikiran bawah sadar pun kita sudah memahami itu. Jadi Iya. entahlah ya, kalau misalnya tiba-tiba Pak Randy tidur nyenyak, terus saya bangunkan. Hei, Pak Randy, apa fungsi ASN? Langsung dia bisa jawab 3 itu. Bisa, Bu, langsung saya jawab. Bisa Iya. kan? Nah, itu maksudnya di luar kepala. Ya, Iya. jadi itu istilah gitu ya, tetapi kita maknai seperti itu. Baik, dan yang terakhir adalah kompetensi menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Nah, mengapa dalam penugasan 1 saya ini kan apa tugasnya gitu, siapa ya, misalnya dokter gigi, bidan, nah, itu kan berarti tugasnya, jabatan tugasnya itu seorang yang dalam jabatan fungsional, ya. Nah, penguasaan kompetensi teknis nggak mungkin bidan tidak tahu cara memberikan K1, K2 pada ibu hamil. Ya. Nah, itu. Jadi kompetensi teknis. Kemudian tidak mungkin seorang dokter Dedi tidak tahu menganamnesa pasien. Ya. Kompetensinya adalah bisa menunjukkan sikap bagaimana sebaiknya memberikan pelayanan kepada pasien, mulai sikap ramah tamah, kemudian memberikan edukasi atau hak-hak informasi kepada pasien. Ya, jadi itulah kompetensi teknis. Nah, itu yang diharapkan. Nah, kalau kita sudah menguasai semua ini, kita akan mudah merancang, ya, mendesain rancangan aktualisasinya. Ya, nah, penugasan yang kemarin itu adalah bagaimana saya menstimuli teman-teman untuk bisa melihat masalah-masalah apa yang terkait dengan tugasnya yang ada di unit kerja masing-masing. Untuk apa kita tahu masalah? Ya, untuk melihat antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan itulah, ya, kalau ada ada celah, ada ruang di sana antara kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, itulah kesenjangan, itulah yang perlu kita atasi. Ya, adanya masalah itu, kondisi yang kondisi saat ini masih belum bagus. Nah, kemudian kondisi yang diharapkan, kondisi yang ideal, itulah jarak antara itu atau yang masalah yang ada di antara itu, itulah masalah, ya, itulah yang perlu kita perbaiki sehingga kita semua bisa ada di kondisi yang ideal, kondisi yang diharapkan. Karena apa? Ngomong tentang pelayan masyarakat, bukan cuma bisa senyum-senyum, ya, bukan cuma bersikap ramah. Kemungkinan ada kepuasan masyarakat itu pengen lebih cepat dilayani. Karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kita nggak tahu. Belum tentu semua masyarakat itu yang kita layani itu butuh sikap yang ramah. Kalau saya sedang terburu-buru, waktu saya tidak terlalu banyak untuk menerima sebuah pelayanan, saya ke puskesmas, dan di sana pelayanannya ramah sekali, petugas-petugasnya ramah sekali, ya. Tapi alur pelayanannya, kemudian menunggu lama, wah itu tidak memuaskan saya, gitu kan? Karena saya butuh pelayanan yang cepat. Ya, jadi belum tentu, karena ujung-ujungnya dalam sebuah pelayanan adalah kepuasan pelanggan. Sehingga untuk mengetahui kepuasan pelanggan, sebaiknya memang dilakukan survei-survei, ya. Surveinya bisa melalui kuesioner atau tanya langsung. Nah, kita bisa tahu apakah pelanggan kita, masyarakat yang kita layani itu, kalau guru misalnya, siapa pelanggannya? Ya murid, orang tua murid. Nah, apakah sudah pelayanan yang kita berikan itu sudah memuaskan atau tidak?
Ya, nah, di situ nanti bisa menunjukkan penguasaan kompetensi teknis. Nah, itu bisa terlihat nanti dalam rancangan aktualisasinya. Apa maksudnya dibuat rancangan aktualisasi? Kalau kita memahami, mengerti apa yang akan kita lakukan, kita akan kreatif mendesain apa yang akan kita kerjakan untuk mengatasi masalah yang ada. Ya, jadi tidak menghafal. Nah, dari penugasan kemarin saya lihat itu hampir sama semua masalahnya, ya. Kadang-kadang sudah sulit. Misalnya yang sering terlambat, korupsi waktu, masuk di anti korupsi. Nah, ini yang saya pikir wah masih perlu dikasih pemahaman yang baik, ya. Oke, nanti kita lihat kalau ada waktu kita ini saya tunjukkan satu-satu ya bagaimana ininya. Nah, sekarang kompetensi itu yang kita sudah ini kan ada 4 tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya, nah, itulah namanya habituasi. Apa itu habituasi? Untuk memenuhi yang keempat ini, 4 kompetensi ini, ada yang tahu habituasi ya apa? Dibiasakan, Bu. Kebiasaan, Bu. Menjadi kebiasaan, habit. Ya. Caranya untuk menjadi kebiasaan sehingga kita dalam pikiran sadar pun itu sudah menjadi kebiasaan kita gitu ya. Kebiasaan kita misalnya kalau kita mungkin buru-buru ya sambil pikir-pikir, sudah tidak terasa kita masuk kamar mandi, kita pakaian, kita tahu udah selesai. Padahal kan kita tidak perlu menghafalkan. Ayo kalau masuk kamar mandi, masuk ini pakai handuk, pakai ini keluar pakai baju, kan itu di luar pikiran sadar lagi kan kita sudah lakukan. Karena apa? Kita sudah menghabit, kita sudah terbiasa gitu ya. Waktu-waktu salat, ya kita sudah pokoknya gelisah kalau belum salat pada waktunya. Biasanya kita gelisah, aduh saya belum salat, aduh saya begini, gitu. Itu karena terbiasa, gitu ya. Kemudian, inilah yang kita akan peroleh, yaitu internalisasi ya. Untuk bisa menghabitkan ini, menghabituasikan ini, kita harus mampu menginternalisasi dulu nilai-nilai yang kita pahami, yang kita ketahui, dan menjadi tanggung jawab kita. Ya, itulah habit ini membangun kebiasaan. Oke. Nah, sedikit saya kasih ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar. Ya. Dulu di pendidikan S1 saya ini dapat ini dulu ya, dapat mata kuliah ini. Nah, makanya saya senang sekali sebagai widyaswara banyak pembelajaran, pengalaman, ilmu itu bisa saya share kepada teman-teman ya. Ntar dulu kayaknya bisa nggak dibesarin ini. Ya, jadi proses pembentukan karakter itu, ya proses pembentukan karakter. Oke, saya punya alat bantu. Neng, teng, bisa kelihatan enggak? Ya, ini ya alat bantu saya kaca pembesar. Maklum, wanita lolita, ya kapasitas ini sudah pakai kacamata tapi masih kelihatan kecil. Jadi saya punya alat bantu. Nah, alat bantu ini saya dekatkan, saya baru lihat tulisan yang kecil-kecil. Ini kaca pembesar. Ya, jadi karakter itu menentukan nasib kita. Percaya tidak? Iya, itu diawali dari mindset. Ya, mindset seseorang. Ini jadi seseorang itu pasti punya perasaan, punya pikiran. Nah, itu semua beda-beda untuk setiap orang ya. Rambut tidak sama hitamnya, ada yang ikal, ada yang lurus rambutnya, ada yang hitam, ada yang kecoklatan. Jadi memang pada dasarnya kita berbeda.
Nah, begitupun akhirnya terbentuk perasaan yang berbeda. Ya, jadi tapi seseorang itu karakter itu terbentuk bagaimana dari diri orang tersebut punya pengalaman ya, akan menstimuli dirinya. Kemudian pikiran. Nah, dari perasaan, kemudian jadi sedih. Kemudian dia masuk menstimuli pikiran. Jadi berarti ada perasaan. Jadi kalau contohnya seperti ini, biasanya kalau kita mendengar lagu-lagu sangat berkesan, nah, ada yang membuat rangsangan tertentu, ya rangsangan tertentu. Misalnya sedih, kita langsung sedih, kayak oke. Kalau saya mendengar lagu Celine Dion, I Will Go On, ada penyanyi di sini, ya. Nah, kalau Bu. Stefani, Bu Stefani, Bu Stefani. Ibu Selviana, Bu. oh, Ibu Selviana, iya mirip-mirip kembaran namaku ini. Ibu Iya, Bu. Selviana, itu lagu I Will Go On yang bagaimana itu? Boleh sedikit kita ini dengar refnya atau apa? Boleh, Ibu, boleh. Boleh. Soundtracknya Titanic, Bu. Iya, benar. Nah, kita mengidentifikasi ya. Jadi mendengar judulnya. Nah, sekarang saya mau dengar langsung ininya. Mana Selviane? Gak hafal, Bu. Hah? Gak hafal liriknya, Bu. Cuman Nggak suka hafal. dengar, tapi nggak hafal liriknya. Iya, apalah aja. Apakah mau melodinya atau apa supaya membantu kita semua mengingatkan sama lagu tersebut? Iya. Saja. Melodinya saja ya, Bu. Boleh. Langsung refnya. Nah, ya. Na 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 na. Nah, semua pernah mendengarkan lagu tersebut? Pernah. Bu. Nah, apa yang Langsung terasa? merinding. Jadi, Bu. Merinding, sedih. Nah, lagi yang lain? Romantis. Romantis. Nah, gitu ya. Jadi, sesuatu yang datang pada diri kita itu masing-masing orang berbeda, ya. Ada yang sedih, nah, mungkin ya sedih itu mungkin karena terkait perpisahan, ya. Sedih karena cintanya tidak bisa mulus, ya. Dari rakyat jelata dengan orang bangsawan. Nah, itu kan ada kisah di balik situ. Nah, itu yang mensimuli kita. Saya berkali-kali nonton film tersebut, tidak pernah tidak pernah bosan, dan banyak sekali pembelajaran dalam film tersebut. Dan untuk pertama kali saya nonton film tersebut di atas kapal laut. Saya mau ke Jakarta, ya naik kapal laut, kalau nggak salah pada saat mau CPNS itu. Nah, disitulah ya saya nonton film tersebut. Jadi saya kalau dengar lagu itu merasakan saya juga ada di atas kapal gitu ya. Nah, dan suasana itu, suasana romantisme. Tadi suaranya siapa tadi ya yang bilang romantis? Pak Pak Dokter. Dokter. Siapa? Pak Dokter. Ya, Pak Dedi, Pak Dedi. Iya, Pak. Iya, Bu. Pak Dedi ya, berarti kita sama ini ya. Iya, kalau saya itu dengar lagu itu suasana romantis yang mengesankan ya, bukan sedih atau apa ya. Itu pengaruh perasaan. Jadi terkait dengan pengalaman kita, ya. Kemudian dari perasaan itu ada tindakan. Ya, tindakan, apakah kita kalau romantis kan berarti kita lagi lagi happy ya, kadang senyum sendiri, kadang ini ya, kalau semuanya menyenangkan gitu. Ya, itulah yang akan mempengaruhi tindakan kita. Biasa kalau muncul romantisme, kita senang baca buku atau mengerjakan sesuatu, nah gitu kan. Jadi itu akan membantu. Kemudian
Dari tindakan ini akan jadi kebiasaan, kebiasaan inilah yang akan menjadi karakter. Jadi kalau karakternya selalu positif, selalu baik, nah tentu ada slogan yang mengatakan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Ya benar itu. Jadi kita banyak berkorban, kemudian memikirkan dan menyimpan dan membentuk mindset kita sebagai sesuatu yang positif. Nah, walaupun memang ininya kejadiannya itu negatif, tetapi kita merubahnya, cara berpikir kita ke positif itu akan mempengaruhi ya nasib kita juga akan ke depan akan baik karena dari tindakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami negatif, ya misalnya sedih, ya bawaannya sedih terus, nggak mau mengerjakan apa-apa, akhirnya ya nggak dapat apa-apa. Tetapi orang yang mendesain atau membuat mindsetnya positif, mungkin ada kejadian, ada orang yang menyakiti, tapi dia perbaiki. Dalam perasaan dia maafkan orang itu. Karena tidak ada orang yang paling bisa mengatur diri kita kecuali diri kita, kecuali pikiran kita. Ya. Nah, sehingga itu perlunya kita selalu positive thinking, ya. Nah, kalau kita sedih bawaannya ya kerugian juga kita. Ya, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah, produktivitasnya menurun. Karena berkurung terus di kamar, cuma bawaannya sedih, mempengaruhi perasaannya lain, gitu. Tidak bersosialisasi lagi. Nah, tetapi kalau yang positif akan mencari tindakan, apa nih yang menyenangkan? Kalau saya kalau lagi mengapresiasi diri saya, ya, saya dapat penghargaan, saya dapat prestasi atau dapat sesuatu yang menyenangkan, saya menghadiahi diri sendiri. Karena supaya saya termotivasi untuk mengerjakan lebih baik, apalagi mencari macam-macam caranya itu menghadiah diri sendiri. Saya lagi nggak harus mahal ya, misalnya saya beli apa gitu ya untuk diri saya, atau saya lagi senang, nah saya bagi rezeki, nah gitu kan. Pokoknya saya apresiasi sehingga perasaan itu senang terus, bahagia terus. Ya, seperti itu. Nah, nanti ya berharap sih insya Allah ya ke depannya ini terus-menerus karena insya Allah kita selalu berdoa, diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita juga bisa menjalani aktivitas dan nasib kita insya Allah akan lebih baik. Ya. Karena tujuan karir apa semua itu dunia kan, ada tujuan lain yang kekal, yang abadi. Kalau yang di dunia ini ya sementara, ya dunia ini persinggahan, dunia ini banyak sandiwara. Nah, itu ya. Nah, tapi ada. Jadi itu masing-masing orang punya proses di sini ya. Nah, tujuan akhir kita semuanya adalah kehidupan setelah ini ya. Oke, jadi itulah perlunya kita membangun mindset positif karena akan mengendalikan nasibnya, ya. Nasib akhir akan berakhir di nasibnya. Apakah nasib Anda baik atau buruk itu tergantung dari pikiran kita. Jadi alam perasaan, emosi itu tidak marah saja, tetapi termasuk sedih, ya, senang, kecewa. Nah, itu semua emosi. Nah, kalau pikiran, kita pikirkan dan membentuk mental. Kemudian dari sini akhirnya tindakan kita mempengaruhi tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, dan itulah nasib Anda. Ya. Nah, kekuatan kebiasaan ini kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Taburlah gagasan, tuailah perbuatan. Mana alat bantu saya? Ya. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah nasib yang baik. Oke, jadi prosesnya seperti ini, kira-kira alurnya. Jadi senang,
nikmat, ya ada di sekitar kita. Kita tidak bisa lepas dari itu, ya. Kadang kita bahagia, kadang ada orang yang berbuat baik dengan kita, ada orang yang jahat sama kita. Nah, itu lingkungan sekitar kita, karena itu orang lain yang melakukan, ya, terlepas dari kita. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Melalui apa? Pikiran. Jadi kalau pikiran kita dapatkan hal yang baik-baik, kita masukkan dalam pikiran yang baik, kita kelola, ya, kita pikirkan secara rasional gitu. Nah, di sini pikiran itu ya ada perasaan juga yang mempengaruhi. Oh, kalau kita bahagia sih pasti senang maunya. Tetapi bagaimana kalau yang buruk, nah, ya, kepedihan, sedih. Bagaimana? Nah, kita tinggal pikirkan bagaimana sedih. Misalnya kita kehilangan orang tua, putus dengan pacar, ya itu kan sebuah kepedihan. Tetapi kalau pikiran kita, ya Allah lebih mencintai umatnya sehingga ayah saya, bapak saya dipanggil, gitu kan. Nah, jadi kita mengelola itu jadi menjadi positif. Kita rasa syukur, rasa ikhlas, menerima semua hal-hal itu. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kenapa ini saya cepat pergi, ini, ya mungkin tindakan kita juga akan berbeda, ya, mempengaruhi. Oke, jadi dari pikiran ini akan menuju ke tindakan menuju kebiasaan, kemudian akhlak, karakter, itulah nasib. Tetapi dalam pikiran itu juga dipengaruhi oleh keyakinan kita. Keyakinan itu ya dipengaruhi oleh perasaan, kemudian pengalaman, ya. Nah, ini keyakinan. Tetapi keyakinan ini bisa kita bentuk menjadi kembali pikiran yang positif, yang bagus, ya. Nah, ini ya hasil nasib kita itu, hasilnya itu dari nasib itu apa, ini keyakinannya yang bagus, jadi alurnya begini, ya. Nah, gini siklusnya. Karena nasibnya baik itu hasilnya baik juga, ini keyakinannya makin baik, ya. Nah, tetapi kalau dia negatif ya begini juga ininya, ya negatif semua nih. Nah, keyakinannya juga makin ini. Ya, gitu ya. Nah, jadi hati-hati, makanya perlu di golden age, kalau anak usia balita itu usia emas, ya. Nah, itu memang perlu kita, ya, jangan berlaku kasar sama anak, karena itu terekam dengan baik dengan sistem memori anak-anak, ya. Gitu. Ya, itu prakteknya. Kecil. Tadi. Oh, ini dia. Jadi ya, seorang Dalai Lama, tahu Dalai Lama? Seorang Tibetis, ya, yang dari Tibet itu, ya. Apa istilahnya kalau dari Buddha, ya. Itu berkata seperti ini, seorang filosof, ya, seperti dalam, kalau kita itu ulama, ya, kalau ininya, ya, tetapi ini membenarkan, ya. Pikiran akan menentukan nasib baik atau buruk. Jika pikiranmu jaga pikiranmu karena akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi perilaku. Jaga perilaku karena berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan berkembang jadi karakter. Perhatikan karaktermu karena akan menentukan nasibmu. Jadi sama, ya. 3 slide itu menggambarkan bagaimana memang perlu kita membentuk karakter itu diawali dari pikiran, ya, cara berpikir kita, mindset kita,
Nah, ini ya. Oke. Jadi kita itu harus ingat, nah, ya. Kita harus ingat seperti ini. Hidup adalah permainan pikiran. Kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka kita akan bahagia. Musuh paling kejam adalah pikiran kita. Sahabat paling setia juga adalah pikiran kita. Ya. Kalau pikiran kita orang bisa ganggu tidak? Nggak bisa kan? Iya, benar. Orang tidak bisa. Itu zona yang paling bisa kita jaga dari pengaruh-pengaruh buruk, atau ini kalau pengaruh baik ya memang itu yang diharapkan. Tetapi yang buruk itu dari lingkungan kita karena apa? Persaingan. Kemudian ada orang yang sakit hati, mungkin cintanya ditolak, gitu kan, bisa saja memberikan stimulus yang negatif kepada kita. Nah, tetapi zona yang paling sangat kita jaga ya adalah pikiran kita, ya. Nah, di situ kita kelola. Jadi manage pikiran dengan baik, ambil ketenangan, makanya ada ketenangan. Ya, ketenangan agar kita mampu mengelola pikiran. Yakin Anda pasti bahagia. Ya, hati yang baik itu seperti kebun. Ya, artinya kebun itu ya bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga ya. Pikiran yang baik itu akarnya. Jadi sangat mengakar, mendasar ya. Kemudian perkataan yang baik itu bunganya, perbuatan yang baik itu buahnya. Ya, nah, jadi seperti itu dalam mengelola pikiran. Oke, sudah selesai ini slide-nya. Itu dulu yang saya mau hantarkan. Sekarang saya penugasan saya sudah upload kembali ya di mana? Di Collabjar ya, untuk penugasan 2. Sudah ada penugasan juga. Oke. Kan itu saya mau cobakan ini. Oke, kita ini lagi ya. Sudah, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Iya, sambil saya cari ini, silakan kalau ada yang mau komentar atau menanggapi tadi materi, silakan. Halo? Saya mau cobakan dulu ini ya. Tidak ada yang mau bertanya? Berkaitan dengan penugasan. Ini saya sudah tutup Collabjar ya. Oke. Sudah. Oke, saya buka ini dulu. Tadi dulu ya. Oke, saya stop share dulu. Tidak ada yang mau menanggapi? Gimana penugasan, apa tingkat kesulitannya?
Iya, ada beberapa saya lihat penugasannya. Saya buka Kolabjar dulu ya, supaya kita langsung ke Kolabjar saja. Diarsikan. Oke, untuk ini melatih kebiasaan, ya saya akan lakukan. Teman-teman saya mau ajak untuk brain gym. Kita gym, tapi gym otak. Ya, nah, semua teman-teman terlibat langsung, ikut langsung supaya memang sudah siap kita membangun kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Ya, karena biasanya ada kita punya kebiasaan-kebiasaan itu yang ya misalnya ini yang sulit ya atau perlu proses untuk kita rubah menjadi baik. Misalnya ada yang sering terlambat bangun, ya. Nah, itu perlu kebiasaan lagi untuk lebih pagi bangunnya. Nah, ayo kita ikuti ya, ikutin semua ya. Ikutin semua, kita gym sama-sama. Bersedia? Bersedia. Siap, bersedia, Bu. Bersedia. Bersedia. Siap, Oh, Bu. tadi saya share screen. Oke, saya sebentar. Ya, kita gym sama-sama ya. Lakukan. Jadi tunjukkan apa namanya tangannya ya. Kita akan senam otak. Ya. Ya, kita lakukan. Jadi jangan cuma nonton, lakukan. Aduh, mudah-mudahan suaranya kedengaran. Kedengaran suaranya enggak? Kedengaran? Kedengaran? Ada suara kedengaran? Ada kecil. Belum, Bu. Kak. Ada? Ada Kecil. Kecil. Oke. Saya tambah lagi volumenya kalau gitu. Udah bagus kok 100%. Kecil. Besarin volumenya semua. Ya. Dengar ya. Ya, tangannya kepal. Ikutin. Mana senyumnya? Jangan tegang. Ayo, kerjakan dengan Yohana. Ya. Tembak. Hit.
Ya, sekarang. Stefani sudah lingkar. Randy tidak sama, Randy. Segitiga bulat, segitiga bulat. Oke. Iya. Gimana? Kasih komentar dong. Gimana rasanya setelah mempraktekkan ya, mengerjakan. Jadi lebih rileks. Relax, Bu. Relax. Karena apa? Senang berarti ya. Sorry. Saya Hilang ketegangan, Bu. hilang ketegangan. Oke, sebentar dulu. Itu ya, jadi tidak mudah ya. Kita tadi masih banyak saya lihat tadi ya salah-salah. Padahal itu ada polanya. Tadi yang terakhir segitiga, bulat. Terus kita ganti dari kiri ke kanan. Karena apa? Otak manusia itu ya diperintah. Otak kanan perintah gerakan tubuh sebelah kiri. Otak kiri mengatur gerakan tubuh sebelah kanan. Ya, jadi kita dengan cepat, waktu yang bersamaan, tindakan yang berbeda, itu kadang-kadang kalau kita biasakan seperti model yang di sana itu enak sekali ya, tinggal ikuti iramanya ini ya sama. Kalau kita masih patah-patah tadi, ya karena apa? Kita belum sering-sering melakukan. Jadi ini senam otak ya bisa kita gunakan untuk merubah kebiasaan, ya melatih diri ya seperti itu. Bagaimana saya menghilangkan ini? Saya stop share dulu berarti. Supaya bisa saya tutup videonya dan ganti yang lain. Oke. Oh, ini dia. Oke. Oke. Kalau enggak ada bertanya, diam-diam saya jalan terus nih ya. Kalau enggak ada yang kasih komentar, saya jalan terus. Ya, ada beberapa video saya sudah kasih ya. Oke, ini sekarang saya masuk ke ini. Mau masuk lihat penugasan teman-teman dulu ya. Saya buka Collabjar dulu deh. Oh, di sini. Oke. Saya buka satu lagi. Ya, saya share screen lagi ya. Saya masuk ke tugas-tugas ya. Kita ini supaya ini penilaian tugas.
Oke. Nah, ini ada yang terlambat ini ya. Tadi malam saya Oke, saya lihat dulu. Oke, ini yang sudah masuk ya. Ada yang saya belum nilai, berarti 2 ini. Ini penugasan teman-teman. Saya untuk satu-satu mungkin kita tidak cukup waktu, ya. Cuma saya ingin melihatkan yang contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang kita ingin ulas. Karena, oke, siapa ya? Coba saya ini dulu. Dokter Dedi, boleh saya buka ininya ya, penugasannya ya? Boleh dok, boleh. Boleh ya? Oke, kita buka. Semua bisa lihat nilai. Kalau di tempat ini di Collabjar-nya teman-teman bisa lihat nilainya? Bisa? Benda ya? Iya Bu, bisa Bu. Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Ya, di Collabjar-nya enggak bisa? Bisa Bu. Hanya Bisa. nilai Bisa juga. sendiri, Bu. Hah? Hanya nilai sendiri. Nilai sendiri saja Bu. Oh, nilai sendiri teman-temannya lihat. Nah, ini. Nah, saya kasih ini ya, saya nggak apa-apa. Kita perlu transparansi. Nilai-nilai apa itu di transparansi? Ya, di komitmen mutu bisa, ya. Nah, oke. Kenapa Stefani menduduki ranking teratas? Karena soal waktu, ya. Penugasan yang masuk teratas saya sudah komitmen sama diri saya sendiri bahwa nilai yang paling tertinggi 95. Nah, penugasan yang cepat masuk, ya. Kemudian yang lain saya menilai jadi ada 3. Ada 80, 85, 95. Ini ininya. Indikatornya ya. Yang lain-lain itu kalau ada nilai-nilai plus kayak ini ya. Bagus. Berarti Yohana bagus. Bentar saya lihat. Saya ke Dokter Dedi dulu ya. Oke, supaya kita bisa lihat. Jadi ini teman-teman, nanti dalam menyusun rancangannya, tolong lebih diperjelas ya, sehingga mulai dari pendahuluannya itu sampai ke ujungnya itu jelas ya, supaya enak dibaca laporannya. Ya, ini tugas Dr. Dedi. Nah, ini bagus ya, dia identifikasi data yang berkaitan. Nah, tetapi dalam sebuah ini untuk menganalisis itu data-data, kita tidak bisa bahwa data ini keterangan pimpinan, ya gitu ya, dari berdasarkan keterangan. Kalau keterangan itu kan memang harus ada bukti yang ini. Kalau keterangan ya bisa saja besok-besok menyangkal ya soal akuntabilitas. Ini akuntabilitas karena pertanggungjawaban ya. Nah, ini pegawai terlambat mengurus surat tanda registrasi, ya. Apa akibatnya ini, ya? Jadi ini semua masalah. Tetapi ini kan masalah berarti bukan masalahnya Dokter Dedi kan? Dokter Dedi bisa unmute dulu karena ini ininya penugasannya Dokter Dedi. Jadi saya perlu feedback dari ini. Ini Dokter Dedi, ini Dokter, halo? Iya, iya dok, siap dok. Iya. Ini bukan masalahnya Dokter Dedi kan? Iya, bukan dok. Oke. Ya, jadi ini tentu buat mereka. Jadi kita harus bedakan masalah yang menyangkut tugas kita, kemudian menyangkut pelayanan, ya. Nah, karena kan ada di agenda 3 itu pelayanan publik kan. Nah, itu. Jadi supaya kita lebih fokus. Jadi kita lihat ya di sini. STR, akuntabilitas pertanggungjawaban itu lebih banyak kepada kalau kita punya tanggung jawab. Nah, itu. Kenapa perlu STR? Memang ya seorang ini kan harus kita
ini kan punya pertanggungjawaban pribadi kan, menyangkut mutu bahwa memang orang ini sudah terregistrasi dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kan, karena banyak tindakan-tindakan di sana. Misalnya seorang dokter, nah itu ada banyak tindakan medis. Jadi tanda registrasi itu berarti pengakuan bahwa orang ini punya kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, ya. Ya, ini memprihatinkan sekali ya. Jadi nasionalisme. Nah, nasionalisme ini masih banyak yang salah. Nasionalisme itu menyangkut cinta tanah air, ya, bela negara. Jadi kalau masalah ikut apel pagi, sepertinya ini ya tidak ikut apel pagi itu masalah kedisiplinan kan, tetapi masalah kedisiplinan. Apa kira-kira bagaimana bisa sampai ke nasionalisme ini? Bagaimana cara berpikirnya? Ya, rata-rata saya lihat begitu. Nasionalisme ini masih secara tidak bisa membedakan antara nasionalisme itu dengan berarti nanti di slide berikutnya ya, nanti saya tunjukkan. Ini saya kan dulu, bahas saja dulu. Ya, kalau mau disanggah ini ada komitmen mutu. Oke, komitmen mutu di sini. Ya, ini. Ya. Saya pilih-pilih saja. Ya, kalau ini masuk merokok di area rumah sakit, ini etika juga ya. Nah, kalau ini cleaning service, ya masalah penyelesaian. Karena semua permasalahan di tempat kita itu yang menyangkut diri kita, tidak semua yang bisa kita selesaikan. Jadi itu kan tugas manajemen. Nah, ya. Ini saja, saya ini karena komitmen mutu nih, ada yang saya mau ini. Tidak tercapainya indikator mutu pelayanan poligigi di bulan Januari, Februari 21. Pelayanan pasien kurang 30 menit. Itu laporan bulanan, oke, datanya. Oke, nah ini untuk mengetahui bahwa mutu itu, apa sih nilai-nilai dasar komitmen mutu? Saya mau tanya dulu. Yang lain boleh? Efektivitas Ibu dan efisiensi yang inovatif. Oke, inovatif dan berorientasi mutu, ya. Nah, itu nilai-nilai dasarnya. Nah, jadi kalau ini apa yang kita inginkan. Jadi ini masalah pelaporan, ya, pelaporan. Jadi efektif, efisien, ya. Nah, berarti di sini efektivitas dan efisiensi pelaporan itu berarti mungkin kalau pelaporan ya mungkin masalahnya ada di petugasnya kan gitu. Jadi ini ada masalah manajemen gitu ya. Nah, kalau untuk tahu komitmen mutunya berorientasi mutu itu adalah kita harus tahu apa yang menjadi indikator mutu di sini. Ini kan rawat jalan ya, rawat jalan, poligigi itu rawat jalan. Nah, coba Dokter Dedi pelajari standar pelayanan minimal rumah sakit. Pernah tahu? Ya, nanti dicari. Belum. Oke, saya kasih tahu. Saya kasih tahu karena ini menyangkut pelayanan ya, dan ini profesi saya juga. Jadi begini, di setiap rumah sakit, di puskesmas juga ada, ya. Dari manapun yang menyangkut pelayanan publik itu punya standar. Di pendidikan juga ada guru-guru. Nah, khusus di rumah sakit itu ada indikator ininya standar pelayanan minimal, SPM itu standar pelayanan minimal, rawat jalan, IGD, rawat inap, administrasi, itu masing-masing ada. Nanti cari SPM nomor berapa itu, standar pelayanan minimal rumah sakit. Nah, di rawat jalan itu, kalau tidak salah indikatornya itu,
100% harus pelayanan diberikan oleh dokter spesialis. Nah, jadi dokter gigi GP itu kalau mau memberikan pelayanan, karena kan masyarakat ini sudah pada pintar-pintar ya, nah, kita bisa melanggar etika, melanggar apalagi kalau kita tidak menjelaskan, tiba-tiba dokter, kebetulan dokter di sana kan sudah terpenuhi ya, ada dokter Yani. Ada berapa dokter ahli di poli gigi? Hanya satu, Dok, dokter Yani Baru saja. satu. Oke, Iya, sudah yang ada. bedah mulutnya Nah. sudah pindah. Oke, jadi diharapkan setiap rumah sakit itu ada 5 pelayanan dasar dokter spesialis, anak, kebidanan, bedah, apalagi ya? Ada ya 5 dokter spesialis. Nah, untuk gigi tidak, tapi yang memberikan pelayanan itu harus dokter spesialis. Nah, karena dokter Dedi ada di sana, bukan berarti tidak bisa memberikan pelayanan. Bisa saja, tetapi tetap ada tanggung jawabnya ya secara administrasi. Dokter spesialisnya itu sudah terpenuhi. Tetapi kita sebagai ASN yang tahu dan punya komitmen mutu itu menginformasikan kepada pasien. Ya, kita bersikap sopan santun, memberikan informasi, Bu, saya Dokter Dedi, saya yang akan memeriksa Ibu, ya saya seorang dokter gigi, nah, gitu ya, dokter spesialis sini. Jadi kalau panjang waktunya ya, tetapi kita tahu peran kita apa, kita sebagai pelayan masyarakat tahu, gitu. Dan menurut pelaksana kebijakan publik itu ya benar-benar aturan sesuai yang diberikan Kemenkes itu sudah kita penuhi. Kalau yang waktu itu respon time, itu ada indikator untuk IGD. Kalau di poli kita nggak bisa batasi waktunya karena kan tergantung kasusnya. Misalnya pasien datang dengan masalah yang ini nggak boleh kita berorientasi waktu, ya. Nah, karena di SPM itu adalah mutu, ya di situ menyangkut mutu. Jadi standar pelayanan minimal. Kenapa kita sebut di mutu? Karena standar itu adalah apabila kita sudah memenuhi standar, berarti mutu pelayanan kita bagus. Tetapi belum mencapai standar itu rendah. Ya, tetapi kalau kita melampaui standar itu sangat baik. Nah, itu indikatornya. Jadi standar pelayanan minimal untuk rawat jalan, nah, setiap polinya 100% dokter spesialis, dan setiap itu selalu ada survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan itu harus 100%. Ya, jadi begitu. Harus tahu, jadi data yang berkaitan, ini, ya itu. Jadi ini saya coba ini kan supaya cara berpikir kita itu tepat, ya. Kenapa kita ini? Jadi lihat dulu. Jadi dalam menyusun sebentar indikator-indikator atau nilai-nilainya itu harus lihat nilai-nilai dasarnya. Kalau komitmen mutu kan efektivitas, efisiensi, orientasi mutu. Nah, kita lebih banyak ke orientasi mutu ini. Ya, kalau mau ini orientasi mutu ya itu tadi dokter spesialisnya harus ada ya, kalaupun tidak kita membantu ya, kita membantu dokter spesialis. Ya, itu mungkin agak teknis teman-teman yang lain, tetapi itu yang saya mau tunjukkan. Ini ya, masih terdapat pasien. Nah, ini menyangkut ini ya. Karena survei pelanggan kan. Jadi kalau mau bicara Dokter Dedi nanti menyusun rancangannya itu coba cari standar pelayanan minimal rumah sakit untuk rawat jalan ya. Nah, di situ apa saja standarnya. Ya, itu harus dipenuhi untuk mendiakan nilai-nilai. Baru lihat lagi nilai-nilai apa, transparansi, kemudian sesuai dengan prosedur, ya, gitu, yang lain-lainnya. Ada pertanyaan Dokter Dedi yang saya sampaikan tadi? Belum, Dok. Belum. Oke. Ya, nanti diperbaiki ya dalam menyusun. Kira-kira apa nih masalah yang mau diangkat
untuk rancangannya? Sudah ada yang terpikirkan? Kalau misalnya begini dok, misalnya masih kurangnya alat edukasi untuk penyuluhan tentang kesehatan gigi anak di rumah sakit. Oke. Ya, jadi begini, saya tidak akan terlalu ini karena nanti ada pendampingan coach ya. Tetapi maksud saya di sini kasih tahapan. Kita sampai jam 9 ya? Sampai jam berapa nih? Ya. Waktu kita sangat terbatas. Nanti kalau mau diskusi nanti ini ya, nanti di grup atau gimana. Jadi dasarnya itu lihat dulu kondisi saat ini. Apa masalah yang ditemukan? Misalnya tante penyuluhan. Rumah sakit kan tidak punya fungsi penyuluhan. Kecuali penyuluhan perorangan. Ya, penyuluhan individual setiap pasien yang datang. Oke. Ya. Tidak ada model di sana? Ya, belum ada dok. Belum ada. Aduh. Ini ya, padahal sudah lama nih, ya. Nah itu harusnya gitu. Bagaimana? Jadi kalau memang itu masalah, belum ada model gigi, model apa untuk penyuluhan, coba dirancang, ya. Coba dirancang. Itu ini kan masalahnya itu adalah tidak tersedianya model apa namanya itu ya? Kalau model gigi itu model rahang. Ya, model, poster, Ya. jadi untuk memudahkan Ya. edukasi. Ya. Nah, tidak tersedianya bahan-bahan edukasi untuk pasien, ya di situ. Jadi itu identifikasinya jelas ya. Nah, kemudian diidentifikasi dulu masalah-masalah yang ada di situ. Baru cari prioritas masalah yang utama. Oke, saya cari di sini. Saya tuntaskan dulu nih, nanti latihan-latihan lewat itu. Nah, oke ya, anti korupsi. Nah, ini banyak nih yang kurangnya. Ya, karena nanti kan saya tidak bisa terlalu intervensi banyak karena nanti ada coachnya ya yang ini karena nanti apa? Masing-masing punya peran lah ya, masing-masing punya tugas. Tapi saya cuma mengarahkan Dr. Dedi untuk punya cara berpikir, ya, mengelola cara berpikirnya kepada komitmen mutu ini, ya, nilai-nilai komitmen mutu. Identifikasi tidak mematuhi jam kerja, anti korupsi, ada semua. Ada yang suka terlambat-lambat itu ada korupsi waktu. Itu korupsi waktu itu istilah dari mana ya? Ya, saya tahu korupsi itu adalah apa yang melanggar ya, menggunakan yang bukan hak-haknya, tidak sesuai peraturan, nah gitu. Jadi kalau terlambat atau apa itu nilai-nilai kedisiplinan di situ ya. Mungkin kurang tepat atau ada nilai-nilai yang anti korupsi yang tapi itu semua tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan ke orang ya, baik komunikasi secara tertulis maupun secara lisan, karena pada saat seminar itu nanti akan ditanyakan bagaimana kalau ini kan anti korupsi siapa ya, contohnya siapa. Oke, saya tutup, saya masuk lagi ke ini bagaimana saya tutupnya ya? Saya mau tutup Dr. Dedi punya, bagaimana? Gila. Pokoknya kita tenang-tenang saja ya, sebelum kita dikeluarkan dari ruangan ya ini aja. Iya, Bu. Aduh, maaf. Ya, saya mau buka ini tadi yang bagus.
Oh, saya share dulu. Gawat. Tutup ini. Masuk ke LMS nih. Siapa nih? Saya kasih 92 ya. Yohana. Izin ya, Yohana ya, saya buka. Iya, Ibu. Ya. Nah, ini saya lihat sudah bagus ya, ada kreativitas. Karena di tahapan ini kita juga harus melihat kan bisa menerapkan, kemudian creating ya, punya kreasi. Jadi agak berbeda dengan yang lain. Ya, agenda 2 masalah yang terjadi di SD Impres ya, jelas tempatnya. Ya sesuai penugasan ya. Oke, ini ada identitas. Ya, oke. Ibu, maaf Bu, waktunya habis. Yes. Laksanakan tugasmu sayang. Ya, Bu. Ini teman-teman ya, ini teman-teman nanti ya, perbaiki ya lebih bagus. Ini menunjukkan ada kreativitas ya, nasionalisme. Cuma ini masalah yang terjadi nanti didiskusikan lah dengan coachnya ya. Nah, saya berharap seperti ini ya, yang lain. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Penugasannya kalau ada yang kurang jelas boleh ini ya. Sampai jumpa di waktu yang lain. Mana wajahku? Kita masih ada di ruangan ya, yang punya tugas. Kembalikan kita ke ruangan, terserah. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, nah sudah. Dah.